Ada link di deskripsi video gue ini tentang video tata cara lelang lebih lengkap ala Dozo 21. Ini cuma di open 9 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek si karimunnya. Oke, ada mobil yang pernah viral 500 jutaan waktu itu ya. Sekarang ada lagi nih, harga cuma 50 jutaan. Oke, lanjut guys. Innova Diesel nih yang nyari. Di depan kita ada Innova Diesel cuman 70 jutaan. Ini adalah Daihatsu Ayla D 2021. Jadi mobil baru sudah dilelang nih guys. Ini ya cuma 10 juta nih guys. Gokil, jangan sampai kelewatan pusatnya mobil bekas di Indonesia yang harga kulakan nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo 21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo 21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA kembali nih guys, dan kita akan mengikuti prosesi open house dari Balai Lelang JBA nih pada sore hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang informasi JBA ya, ada websitenya dan juga ada alamat lengkapnya. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mengetahui tentang lelang di Balai Lelang JBA atau di balai lelang lainnya, juga ada link di deskripsi video gue ini tentang video tata cara lelang lebih lengkap ala Dozo 21. Jadi teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo 21 untuk mendapatkan informasi update terbaru dari update harian dari Dozo 21. Oke, ada unit-unit murah apa aja di Balai Lelang JBA? Kita langsung cek aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, ada mobil SUV tapi ini cuma 20 juta. Seperti apa? Yuk kita cek ya. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2000 cc tahun 2010, automatic transmission. Odometer di 87 ribuan, pajak mati di bulan 3 2019 kemarin nih guys. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 20 juta rupiah. Di sini catatannya wajib cek unit dan dokumen. Nomor rangkanya di fisik nih bergelombang, wajib menandatangani surat pernyataan nih guys. Jadi teman-teman harus cek secara fisik ya untuk di Balai Lelang JBA, karena ini unit ada beberapa sedikit masalah di nomor rangka. Kita langsung cek aja di bagian eksterior. Ini sebenarnya terkategori masih cukup sih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih oke, cuman sudah ada retak di bagian fog lamp kanan. Nah, kalau untuk velg nih masih OEM dari bawaan Nissan-nya dengan kondisinya warna gunmetal ya. Dan bannya ini kurang lebih sekitar 60%-an. Masih cukup presisi, hanya beberapa water spotting nih di bagian sisi-sisinya. Tapi kalau untuk nut-nutnya masih oke nih kalau menurut gua nih guys. Lanjut kita dicek di bagian stop lampnya. Untuk di bagian belakang stop lamp masih oke. 2 titik sensor parkir pabrikan seperti ini ya. Dengan kondisi bagian belakang sudah defogger, spoiler dan wiper masih ada. Ada beberapa kusam dan juga sedikit lecet-lecet pemakaian ya, termasuk di bagian bumper bawah sebelah kanannya. Ini yang versi Outtech nih guys. Jadi versi tertinggi dari Nissan. Nah, ini kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakang. Nah, ini ada sedikit kusam nih di bagian sebelah quarter belakang, ini pernah dicat. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya ini juga agak sedikit kusam tapi masih terkategori cukup, dan nutnya masih cukup presisi. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, kita langsung cek. Kita cabut dulu kuncinya. Nah, kita cek di bagian interior mobil 20 jutaan SUV nih guys. Masih kondisi cukup sih kalau menurut gua. Hanya saja head unit double D-nya sudah tidak ada atau head unit pabrikannya. Lalu di bagian dashboardnya ini masih cukup oke, karena ini tipe yang Outtech, masuknya ke trimnya ini masuk ke premium leather sebenarnya. Masih oke, agak sedikit pecah-pecah tapi masih cukup wajar. Belum ada double blower karena AC-nya sudah ada di bagian konsol tengah nih guys. Nah, karena AC-nya sudah ada di bagian kompartemen tengah, sisanya nih masih terkategori oke ya, plafon juga masih cukup bersih. Lalu untuk di bagian jok belakang ini juga masih oke. Ini masuknya ke 7-seater dan kondisinya masih cukup lengkap ya. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik mobil 20 jutaan SUV dan gagah banget nih buat ada-ada aja di rumah nih, oke banget. Ini adalah Nissan X-Trail 2000 cc tahun 2010, automatic transmission dengan odometer di 87 ribuan. Pajak mati di bulan 3 2019 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior B, mesin terkategori di C. Nah, ini teman-teman wajib ya cek unit, karena di sini harus nulis surat pernyataan, ada nomor rangka yang sudah bergelombang di bagian fisiknya. Jadi wajib datang, wajib cek, atau langsung nanya ke PIC-nya. Di open di harga 20 juta rupiah. Di sini teman-teman bisa berkesempatan mengikuti lelang untuk mendapatkan Nissan X-Trail 20 juta open bid-nya.
Oke, buat teman-teman yang nyari mobil compact nih, city car. Nah, nih 3 silinder irit nih guys untuk perkotaan. Di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon R GL nih guys tahun 2019. Ini masuknya ke 1000 cc 3 silinder. Odometer masih di 19 ribuan. BPKB ready dengan pajak mati di bulan Desember 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di B. Ini cuma di open 9 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek si Karimunnya. Nah, kalau di bagian eksterior ini menurut gue masih cukup shiny, masih oke banget. Headlamp masih oke. Belum ada fog lampnya, tapi sudah ada rumah fog lamp ya. Agak sedikit kusam di bagian grill dan juga underguard, tapi ini hanya butuh di salon, jadi lebih oke lagi. Velg ini masih bawaan Karimun GL-nya. Kondisinya kayak gini ya. Ini ala-ala Jepang banget. Dengan ban nih, masih sekitar 60%. Kalau kita lihat di sisi-sisinya nih masih terbilang presisi, masih shiny karena kayaknya sudah dicuci poles nih guys. Lanjut di bagian belakang, ini masih polosan ya. Ini belum ada spoiler, belum ada wiper, stop lamp masih oke. Di bagian belakangnya nih juga belum di hogger. Dan ini adalah emblemnya masih cukup lengkap. Coba kita cek di bagian sisi kanannya. Nah, ini masih terbilang cukup presisi, belum ada penyok-penyok yang berarti kalau menurut gua. Langsung deh kita intip di bagian interior. Nah, ini guys, di bagian interiornya masih terbilang cukup baik menurut gua. Sudah di salon ya, sudah kelihatan ada oil-oilnya di bagian dashboardnya. Nah, ini di bagian joknya, sayang nih, joknya ini sudah ada beberapa sundutan rokok ya. Nah, seperti ini nih, jadi sangat sayang banget. Tapi masih terbilang cukup oke. Tekstur di bagian setirnya masih oke. Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya juga masih oke. Plafon juga masih terbilang cukup bersih ya. Jadi di bagian interior nih, jangan khawatir, masih terkategori cukup baik sih guys, kalau menurut gue ya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki Karimun Wagon R tipe GL tahun 2019. Ini masuk ke 1000 cc 3 silinder dengan odometer masih di 19 ribuan. BPKB ready guys, mobilnya mulus banget. Pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori B. Nah, ini di open di 9 juta rupiah loh guys. Jadi kalau teman-teman tertarik, open 9 juta rupiah, di depan kita nih ada mobil yang cukup layak pakai ini guys. Oke guys, lanjut di depan kita nih ada mobil 60 jutaan dan ini adalah Daihatsu Ayla D 2021. Jadi mobil baru sudah dilelang nih guys, manual transmission 1000 cc juga. Masih cukup istimewa, odometer di 13 ribuan, BPKB ready, pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Masih serba B, eksterior B, interior B, mesin terkategori di B. Di open cuma 65 juta rupiah, kita screening guys. Nah, ini adalah unitnya masih mulus banget, kalau menurut gue masih baru, sudah dilelang. Velg pastinya kaleng ya dengan tutup dop plastik seperti ini bawaan Daihatsu. Wah, ini kondisi ban masih sekitar 80%. Headlamp masih oke, grill semuanya cat masih oke, masih ori semua ya. Karena yang tipe terendah, spionnya masih manual seperti ini, tapi masih terbilang cukup presisi keseluruhan mobilnya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk kondisi mobilnya ini nggak perlu diragukan karena tahun 2021 ya. Mungkin juga masih ada garansinya mungkin. Nah, ini di bagian stop lamp masih polos ya, belakang nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada sensor parkir, tapi masih oke banget guys. Hanya butuh dicuci poles lagi udah kayak baru nih guys. Bagian sisi sebelah kanan hanya beberapa noda-noda kotor nih yang bisa dicuci, sisanya masih cukup presisi, masih ada stikernya dari barcode-nya juga. Kita cek di bagian interiornya. Nah, di bagian interior kayak gini guys, masih mulus ya, masih oke banget. Dan ini masih ada manual booknya tuh di bagian laci penyimpanan. Joknya trim bawaan pabriknya nih durable, masih bau pabrikan. Head unit single din bawaan pabrikannya juga, dan kondisinya masih oke banget nih guys. Masih mulus, masih bau pabrikan, dan ini no doubt lah udah oke banget. Jadi tahun 2021 sudah dilelang. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih, rebutan nih guys. Nah, ini jadi buat teman-teman yang tertarik mobil baru nih siap pakai tapi mau nyari di lelang. Nah, ini ada nih guys. Di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe D tahun 2021 manual transmission 3 silinder 1000 cc nih guys. Mobil irit nih buat perkotaan atau enggak buat operasional. Oke banget. Odometer 13 ribuan, pajak mati di bulan 5 2022 nanti, dan pastinya BPKB ready, gokil ya. Eksterior B, interior B, mesin B masih cukup istimewa. Harga opennya cuma 65 juta guys. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Nah, ini yang nyari Xenia atau Avanza murah nih. Kita mulai dulu, di depan kita ada Xenia dan juga ada Avanza. Nah, Xenia cuma 10 juta nih guys. Gokil nggak?
Oke, kita langsung cek dulu. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 1000cc atau yang tipe Li ya masuknya ya, manual transmission tahun 2012 guys. Odometer di 183 ribuan dengan pajak mati di bulan 5 2018. Nah, ini jadi salah satu PR guys. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang JBA ini dokumennya seperti apa. Jangan sampai nggak dicek unitnya ya kalau misalnya tertarik dengan unit ini. Eksteriornya masih B, interior C, mesin terkategori di C, di open cuma 10 juta rupiah. Nah ini kita langsung screening untuk fisiknya. Di bagian eksterior headlamp ini sudah terlihat kusam tapi masih terkategori cukup. Fog lamp masih oke. Untuk di bagian sisi-sisinya natnya masih terbilang cukup presisi. Nah, velgnya ini sudah gantian bawaan Avanza guys, dengan tutup dop juga Avanza. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian cangkang spion sudah agak menjamur ya, jadi harus disalon lagi nih biar oke. Nah, ini sisanya di bagian cat masih terbilang cukup sih kalau menurut gua masih oke ya. Kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Nah, ini ada beberapa bekas repaint, jadi ada beberapa bekas lecet-lecet dan juga catnya yang sudah harus dipoles kembali. Walaupun masih terkategori cukup, masih cukup presisi nat-natnya, ini cuman butuh disalon lagi sih kalau menurut gua dan dipoles. Nah, lanjut di bagian kondisi belakang. Ini adalah kondisi belakang masih terbilang cukup ya. Ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, polos, nggak ada wipernya, tapi sudah ada spoiler. Nah, ini kondisi masih cukup lah kalau menurut gua. Kita langsung cek di bagian interior ini kayak apa nih guys. Oke, kita cek mobil 10 juta nih guys. Ya, ini masih terkategori cukup kalau menurut gua. Di bagian setir, ya setirnya udah agak pecah-pecah dan menipis, tapi masih kencang sih untuk di bagian kulitnya. Nah, untuk di bagian joknya nih durable dan campuran bludru ya nih. Jadi masih cukup oke. Hanya agak kusam aja, jadi butuh butuh disalon lagi sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian kompartemen tengahnya, belum double blower ya, karena ini adalah yang 1000cc. Dan ini kondisi joknya masih lengkap, 7-seater, dan ini kondisinya masih ada headrestnya. Cuman yang bagian belakang sudah nggak ada sih headrest ya. Tapi oke lah ya, kalau menurut gue masih cukup oke di bagian interiornya. Nah, teman-teman yang nyari mobil 10 juta, ada di depan kita nih. Ini adalah Daihatsu Xenia Li, masuknya 1000cc ya, tahun 2012. Ini manual transmission dengan odometernya sudah di 183 ribuan, tapi masih wajar ya kalau menurut gua. Pajak mati di bulan 5 2018 kemarin. Ini wajib dicek fisik ya kalau teman-teman tertarik. Dan ini di eksteriornya B, interiornya C, mesin terkategori di C. Di opennya cuma 10 juta guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Lanjut, sejenisnya ini adalah Avanza-nya nih guys. Tapi ini adalah tahun 2008-nya, kita langsung cek aja. Di depan kita ada Toyota Avanza E 1300cc tahun 2008. Odometer di 177 ribuan, BPKB ready, pajak mati di September 2019 kemarin. Nah, ini wajib juga cek dokumen ya. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, di open di 35 juta rupiah. Nah, ini mobil 30 jutaan. Kalau teman-teman tertarik, di bagian eksteriornya ini ada beberapa renggang dan kusam ya di bagian cat. Velg sudah gantian dan ini sudah nggak terlalu fitment kalau menurut gua. Jadi agak muscle banget, tapi gua agak kurang suka karena gua lebih suka fitment ya, rata dengan fender untuk di bagian kaki-kaki. Tapi nggak apa-apa, ini kondisi ban oplosan ya, beda-beda ya, sekitar 30-50%-an. Di bagian headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Nah, ini di bagian fender kiri dan juga bumper sudah ada baret-baret, dan juga di sini sudah nggak presisi. Ada beberapa kusam ya, juga di bagian bawah sampai di bagian panel-panel tengah pintunya. Nah, di quarter sama bumper belakang juga nggak terlalu presisi guys. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Spoiler, wiper masih cukup, ada 2 titik sensor parkir, sudah ada N-barnya di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup dan masih bening nih guys, kayaknya gantian ya. Karena ini kayaknya bagian stop lampnya yang, nah ini stop lampnya masih mulus banget. Ini tipe E. Lalu kita cek nih di bagian dalamnya yuk. Kita ada beberapa water spotting lah, ini butuh dicuci poles lagi. Oke, kita cek di bagian interior. Wah, di bagian penyimpanan koinnya ini sudah pernah kena sundutan rokok nih. Terus di bagian setirnya ini juga sudah menguning, emblemnya ini juga sudah harus ganti, udah korosi ya. Ini adalah di bagian layout dashboardnya masih cukup lah, sudah head unit double monitor. Jok di bagian driver dan juga di bagian passenger depan ini sudah agak kurang rapi ya, dan ini udah kusam sih kalau menurut gua. Jok cuman masih lengkap, masih ada headrestnya, keseluruhan dari joknya. Terus di bagian atasnya plafon masih cukup tapi belum ada double blower. Kalau untuk di bagian interior sih kalau menurut gue masih cukup-cukup aja ya.
Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 30 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Avanza E 1300 cc tahun 2008. Ini manual transmission, warnanya masuk ke kuning metalik guys. BPKB ready pastinya, pajak mati di September 2019 kemarin. Exterior C, interior C mesin terkategori di CD guys. Di open cuma 35 juta rupiah. Ini buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Ada mobil murah nih guys di depan kita. Jadi jangan sampai kelewatan pusatnya mobil bekas di Indonesia yang harga kulakan nih guys. Oke, ada mobil yang pernah viral 500 jutaan waktu itu ya. Sekarang ada lagi nih harga cuma 50 jutaan. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan March 2016 nih guys, automatic transmission masuk ke 1200 cc. BPKB ready dengan pajak mati di Januari nanti 2022. Exterior C, interior C mesin B. Nah ini di open cuma 55 juta tahun 2016 guys. Kita langsung screening aja. Kalau di bagian eksterior memang ini sudah kusam dan sudah menguning. Headlamp sebelah kirinya sudah agak mengusam, tapi yang sebelah kanan masih cukup oke. Fog lamp masih oke, termasuk garnisnya. Ada beberapa water spotting dan juga noda di bagian bodinya, jadi harus dicuci poles lagi. Ini sudah agak menguning, tapi kondisi velg ini masih bawaan dari March-nya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Kalau di bagian sisi belakang, ini sudah defogger ya untuk kaca belakangnya. Spoiler, wiper masih oke, stop lamp masih cukup baik nih kalau menurut gua. Belum ada sensor parkir nih untuk di bagian belakangnya. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakang, masih terkategori cukup juga sih, masih presisi nat-natnya. Cuman kalau kita lihat ya, bumper belakang dan quarter ke bodi depannya nih udah belang nih guys. Jadi ada X repair di bagian belakang ini. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Door trimnya ini masih cukup oke, cuman ada beberapa kusam di bagian armrest di door trim. Nah ini baunya kayak bau dari bengkel sih kayaknya, cuman masih ya cukup lah ya. Kalau kita lihat di trim bawaan pabriknya masih oke, hanya joknya aja yang sobek-sobek dan kotor seperti ini. Termasuk di bagian belakangnya juga sama ya. Untuk plafon masih terkategori cukup, tapi harus disalon lagi. Ini adalah layout dashboardnya dan kondisinya masih terkategori cukup ya. Jadi kalau teman-teman cek di bagian interior ini masih C lah kalau menurut gue. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan March tahun 2016, automatic transmission warna putih ya, dengan odometer 46 ribuan. BPKB ready, pajak mati di Januari 2022 nanti. Exterior C, interior C mesin terkategori B, dan ini di open cuma 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke lanjut guys, Innova diesel nih yang nyari. Di depan kita ada Innova diesel cuman 70 jutaan. Nah ini adalah Innova diesel tipe G 2010 automatic transmission solar ya guys ya. Odometer di 110 ribuan. Pajaknya nih mati di bulan 2 2022 nanti. Gokil guys, jadi pajaknya masih hidup. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Di open cuman di 75 juta rupiah. Jadi tipe G diesel 2010 ya. Ini agak sedikit sempit, jadi kita melipir-melipir aja. Kalau untuk di bagian eksterior ya, ini agak kotor debu aja, tapi headlamp, fog lamp masih cukup nih. Grill chrome-nya aja nih masih oke banget. Terus termasuk di bagian sisi catnya nih, di bagian eksterior catnya nih masih terbilang cukup oke. Velgnya ini masih bawaan dari Toyotanya, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai sekitar 50-60%. Ada beberapa baret-baret pemakaian ya seperti kayak gini ya, jadi butuh dicuci poles lagi. Sisanya ini masih cukup presisi guys. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah full repaint body sih, tapi memang masih cukup oke, termasuk di bagian quarternya. Kita langsung cek nih, coba di bagian interiornya. Innova 2010 diesel. Nah, setirnya ini udah agak usam ya, dan agak menipis juga karetnya. Head unit sudah double din monitor seperti ini, sudah gantian Nakamichi. Terus ini adalah layout dashboardnya, estetik banget sih kalau gue bilang Innova ya. Konsol tengahnya dan juga kompartemen sudah ada dengan kondisi trim masih bawaan pabrikan, agak sedikit kusam. AC sudah di tiap row ya, dan ini plafonnya agak sedikit kusam. Lalu ini adalah di bagian kondisi jok-jok belakang guys, masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakang, wiper spoiler masih ada 2 titik sensor parkir dan ada N-barnya ya di bagian belakang. Stop lampnya masih bening banget nih guys. Nah ini 2500 tipe G ya, Kijang Innova. Belakangnya masih cukup oke nih guys. Lanjut nih kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, quarter sama bumper masih cukup presisi. Ada beberapa penyok-penyok kecil dan baretan pemakaian. Sisanya sih agak sedikit kusam, butuh cuci poles saja ini, tapi masih terkategori cukup oke nih guys.
Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Innova G diesel nih guys, 2500 cc automatic transmission. Odometer di 110 ribuan, BPKB-nya ready, pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2022 nanti. Eksterior C, interiornya masih B, katanya diinspeksi Balai Lelang JBA, dan mesinnya terkategori C nih guys. Ini di open di 75 juta rupiah, jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih, langsung cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Jadi ini adalah di JBA Meruya. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 sign off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.